Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang saya hormati, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan semoga memperoleh hasil serta keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, ada 3 perkara yang menyebabkan hidup kita penuh dengan keberkahan, dan dengan keberkahan yang kita rasakan juga akan memberikan kelancaran dalam urusan rezeki kita. Para pemirsa yang saya hormati, 3 perkara itu adalah: yang pertama, ada rahasia jangan dibuka. Hal ini terkait dengan satu penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan prasangka, purbasangka atau suudzon kepada orang lain. Kenapa? Karena sebagian daripada purbasangka atau prasangka atau kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian daripada kamu menggunjing kepada sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Para pemirsa yang saya hormati, intinya dalam hal ini kita tidak boleh membuka aib saudara kita. Kalau kita mendengar suatu kekurangan, kesalahan, dosa, aib saudara kita, maka cukuplah kita saja yang mengetahuinya, dan kita tidak akan menyebarkan kepada orang-orang lain, sekalipun itu kepada saudara kita sendiri. Barang siapa yang pandai menyembunyikan, menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti atau pada yaumil mahsyar. Para pemirsa yang saya hormati, hal ini sungguhlah tidak mudah untuk kita amalkan. Tapi manakala kita berusaha dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita akan mampu. Dan ini kalau bisa kita jalankan, ini juga akan mempermudah jalan rezeki kita. Hidup kita berkah, rezeki kita lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rezeki jangan ditolak. Kalau yang pertama tadi adalah ada rahasia jangan dibuka, maka yang kedua adalah ada rezeki jangan ditolak. Artinya apa? Pada dasarnya
pada hakikatnya rezeki yang kita terima itu sesungguhnya teramat banyak, teramat luas. Bahkan dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu sekalian menghitung-hitung tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita bicara masalah rezeki, umur kita, usia kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, dan apapun yang kita rasakan dan kita nikmati dalam kehidupan kita ini, pada hakikatnya semua itu adalah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Nah, oleh karenanya, karena rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun rezeki yang kita terima dengan sababiah melalui seseorang atau melalui pekerjaan yang kita tekuni, maka terimalah dengan sebaik-baiknya. Besar kecilnya kita terima, kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada yang memberinya kalau memang itu melalui manusia. Kenapa? Karena orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya, maka dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, pemirsa yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita hindari, yang akan membawa hidup kita berkah dan kelancaran dalam urusan rezeki kita, itu adalah jangan makan daging mentah. Kalau kata orang kertas semaya, aja mangan daging menteh. Para jamaah pemirsa yang saya hormati, di sini maksudnya adalah kita jangan menikmati sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang tidak halal bagi kita, terutama ini menyangkut masalah manusia. Kalau yang namanya sama istri itu sesuatu yang halal, bahkan itu bernilai ibadah. Tetapi kalau kita melakukan suatu perbuatan yang bukan hak kita, yang diharamkan, maka itu akan membuat dosa, menyebabkan hidup kita tidak berkah dan rezeki kita juga tidak lancar. Para pemirsa yang saya hormati, 3 perkara tadi kalau bisa kita amalkan, maka hidup kita akan berkah dan rezeki kita juga akan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.